jalan keluar menuju Bogor. Kebun Raya. Kebun Raya. Belum masuk. Terus sejauh 1 kilometer. Yang tol jauh. Belum bayar sampai bayar. Nggak bayar ini. Jalan si bapak, jalan masih panas kayak gini. Kebun Raya baru kali ini masukin ya. Kebun Raya. Kebun Raya. Setelah 500 meter, teruskan ke jalan tol Jagorawi. Oh, berarti masih tol. Teruskan dia lurus saya. Belum tol. Nyambung ke tol jalan Jagorawi. Setelah 600 meter, ambil jalan keluar menuju Tanah Baru, Sukaraja. Ambil arah utara di Jalan Kol Ahmad Syam, Jalan Panduraya kedua menuju Jalan Kompleks IPB. Ambil jalan keluar menuju Tanah Baru, lalu belok kanan ke Jalan Padi. Kanan siang di pasti ini ya. Belok kanan Belok kiri. 104. Belok kiri. Belok kanan ke Jalan Padi. Terus kanan. Benang siang ini pak. Belok kanan deh. Kanan 20 meter. Iya kanan ini kanan. Terus tak matikan lah ya. Nah terus nanti belok kanan. Iki. Belum. Doa 20. Hah? Iya belok kanan sini benar. Kayak Oh. Bapak. Bapak ini Pak. Setelah 200 meter, belok kanan untuk tetap di Jalan Pakuan. Tak syuting sampai ngomong geng-geng. Bagus dari masa api-api. 100 meter belok kanan lagi. Belok kanan untuk tetap di Jalan Pakuan. 100 meter belok kanan tuh. Nah, ini belok kanan lagi. Belok kanan. Segitu. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Nanti aku udah sampai kan jangan dimatiin, jangan berhenti, jangan turun. Saya kan ganti sek. Ya, sini nak sayang. Nah, sini. Wih, kacamata, wih.
Ayo, di mana? Di sini. Berarti ibu. Ke sini itu ibu nggak bisa jalan. Iya. Kemarin tuh Itu wajahnya ketahuan. iya, kemarin tuh kami tuh waktu kami pergi ke Pontianak kan anak ini dah kata kami tak makan. Nah, Iya, kecelakaan. Ini dari ibu ini sih. kami ini enggak bisa jalan. Ini gangguannya dari ibu ini. Nah, itu tuh bapaknya juga. Enggak, maksudnya ibu ada Sulawesi, Enggak, kami Jambi. ya kami kan dapat itu kan kami langsung terbang ke sini. Oh, iya. Nah, kan hari Rabu kan Masya kami Allah. Ini ibu, ini saya aura ibu awalnya besar ini. tuh mau aja tak mama mereka kami berdua kan anak sini berdua. Anak itu laki-laki perempuan ibu? Laki. Semuanya laki-laki? Iya berdua anak kami sini. Jadi kami berdua dengan bapaknya sini sampai malam. Masya Allah. Perjuangan seorang tua ibu ya? Bukan sekali dua kali kami. Oh. Di sini bagus kami pergi, ke sini bagus kami pergi. Apanya yang? Mana-mana berobat. Masya Allah. Kakak ustaz gitu. Masuk. Ya. Tapi berarti ibu kemarin hanya fokus sih anak aja ya yang diobatin ya? Iya, tujuan kata anakku tadi tuh. Kayak kami ini pakai kali. Ini Ujang. Iya. Ini kayak ibu juga sepertinya gangguan ini dari ibu ini bapak. Kalau kemarin itu hanya fokus ke ini cabang masalah. Itulah tadi katanya dia Nengok. Tadi itu ngomong dengan papa tadi itu. nengok ada yang ikut itu. Iya. Penampakan ya jangan indigo. Ini bisa nengok dulu. Ya ini ibu nanti diruqyah sama kamu. Kalau kemarin hanya ruqyah anak nggak solusi. Iya tuh. Apa payah ada mama gitu ya. Jauh-jauh terbang ada habis duit baik. Ya anak kan pikiran bu. Iya tuh awak tuh kepikiran nak dimantau orang. Ini nak cari kerja. Kalau ini berarti Ujang belum nikah ya? Belum. Bujang udah Ujang terus di sini kerja rencana nak cari kerja. mencari. Kalau kayak gini Ujang kalau ada gangguan sulit dapat kerjaan. Iya. Gagal terus yang. Gagal terus. Iya. Gagal Ini enam bulan, berapa bulan? Ngirim email apa segala macam udah wawancara apa segala Gagal macam. tetap. Udah mau diterima pas sampai di sananya dia nggak jadi. Iya, gagal. Terus gitu. Nggak tahu kenapa. Enggak, ini awal masalahnya dari ibu, dari orang tua ini. Anak itu dampak aja. Nah, ini. itu tadi pagi dia cerita kan. Dampaknya dari kami berdua. Iya, maka nanti bapak ibu ini diruqyah semuanya. Dia punya hati ya tuh kalau anak tuh. Kalau gini, kalau kemarin itu berobat itu hanya Ujang aja, nggak selesai. Ini cuma cabang masalah gitu. Itu ibu. Jadi saya tuh metodenya seperti itu. Jadi semua itu harus yang berhubungan dengan pasien itu harus saya ruqyah, biar hasilnya maksimal. Kamu satu lagi anak. Perjuangan seorang orang tua Jang ke Jambi jauh-jauh ya kan, harus berbakti nanti kalau sudah berhasil ya. Suka Kalimantan. Kamaraan kami Pontianak, asli Pontianak, yang asli Pontianak siapa? Masih berobat. Oh berobat. berobat rupiah dengan Oh ini sama Ustadz Indra. Iya. Nggak solusi kalau umpamanya hanya di ruqyah ini aja. Enggak, kami semua apa? Semua di ruqyah. dari Padang kami Tapi berangkat katanya terbang. Harusnya itu lebih maksimal lagi ketika rumah ibu di sana di ruqyah. Ini gini. itulah di Harusnya. Ini anaknya yang hamil Pasti di rumah itu ada penghulu. Iya, Iya. anaknya nampak. Iya. Itu maksudnya Itu harusnya itu kalau yang di badan ini hanya cabang masalah ibu. Ketika selama ini bertahun-tahun itu hanya pengobatan badan, entah ibu atau Ujang, sedangkan rumah yang di sana nggak diruqyah, ya sama aja gitu. Ya? Sudah dijual, sudah. Nah itu nanti dikasih triknya supaya busi yang di sana nanti terputus dari badan ibu ya. Itu nanti ada solusinya. Itu makanya kami pindah dari rumah situ, kami setiap
apa kecelakaan terus. Iya, jadi sering kecelakaan, sering kena musibah. Terus Ujang ini memicu pengeluaran uang banyak. Gitu. Intinya kesimpulannya supaya uang habis. Gitu. Iya, Ujang. Kamu kan yang aku jelasin. Iya, semuanya kecelakaan, musibah, ketipu, penyakit. Nah itu. Ini akar masalahnya memang sebetulnya ada di rumah awal mulanya. Ini Pak Ustaz lagi gua. Pak ada sekolah. Sinilah nak Oh berarti proses rukanya di mana? pindah. Dak Nengok nengok baik. Sinilah dek. Ditunggu ya. Sini ya. Hah? Iya. Sinilah dek. Kesinilah kata mama. Baca. Apa? Umur berapa Jang sekarang? Sekarang tahun ini masuk 28. Pekerjaan susah, nanti juga terhalang jodoh. semua, bukan dari kerjaan, dari kuliah. Kuliah, Kuliah kemarin. hambatan terus. Rasa dikumpul-kumpulin bukan tambah pinter sih. Iya. Masya Allah. Istirahat lalu berhak. Ya, jadi lama-kelamaan nanti ke psikis Jang. Ketika selalu gagal, jadi ke psikis nanti. Jadi lebih males ngapa-ngapain. Iya, jadi semakin down psikis. Jadi. Nak mau pula dek sini. Adiknya kok beda. Enggak yang fokus yang Ujang ini. Ya ini memang atau ya Fadli. Ini Fadli adiknya Farhan. Oh adiknya ini ada Farhan. Farhan. Dia indigo juga bersering penampakan. Dia nak bisa nengok. Cuma dia tuh emosi-emosi itu. Emosi, oh iya harus sini. Emosi. Tinggi. Harus itu semuanya ini. Rumah kami kalau dia emosi pintu tuh lepas. Iya Kata semuanya. Fadli dia ada yang ikut itu. Rumah kami tidak dihancurin. Tidak dihancurin. Kalau ibu di Jambi itu rumahnya di mana? Pindahnya di mana setelah dijual? Dekat-dekat situ lah. Nah itu akan mengikuti. Jadi nanti Kilo lah dari nanti diusahakan kalau umpamanya cari peruqyah syar'i di Jambi untuk ruqyah rumahnya karena dukun dari golongan jin itu mengetahui. Jadi walaupun ibu pindah dimanapun ngikut dia. Itu akan buhul akan mengirim buhul sihir yang tidak terlihat oleh mata manusia. Entah itu di depan pintu keluar rumah, entah itu di kamar. Ketika ibu selalu menginjakin, selalu melangkahin, maka kena dampaknya terus. Gitu. kami yang di Jambi. Jambi dengan Ustaz Abi, dengan Ustaz yang itu dia di Jambi itu siapa Ustaz itu? Kalau Dokter Indra kan Pontianak. Mantan kami itu. Berarti sempat ya Dokter Indra di sana nginap di rumah beliau. Oh di hotel. Kalau Dokter Indra kan kalau ada pasien itu kan diarahkan ke hotel dia. Terus dia datang gitu. Hotel Ayani itu dekat aku. Ya nan Enggak ada komunikasinya ini tahun ini ya. rumah ya kan. Rumah kami itu lah kami jual. Iya yang pindah sekarang. Karena di rumah itu tuh pertama anak ini tadi kan kecelakaan kan koma dia berapa 10 hari tak banget di ruang ICU kan kepalanya pecah tuh. Ini sudah operasi kepala aduh. Iya, Masya Allah masih termasuk dalam pertolongan Allah ya. Dia kan sampai dia tamat kuliah kan. Alhamdulillah sampai dia tamat Itu adiknya lagi. Atau adiknya lagi kecelakaan. Iya. Kakinya patah, di pahamnya Pak. Masya Allah kecelakaan terus ya. Ya. Terus ibu pas waktu ke Pontianak juga kecelakaan mobil di travelnya. Mobil kami kecelakaan. Oh berarti naik mobil ke sana. Itu ke itu ke pelabuhan. Iya, Oh, pergi. pas waktu ke pelabuhannya. Ya Ujang itu nanti yang adiknya harus Jadi awak diusahakan harus mau. aku fokus cuma ke anakku nak mau sholat, Iya. nak mau sholat. Kalau kan masih bisa aku nak lakukan ini nak mau sholat, Iya. aku yang nak apa yang dilakukan yang selalu gagal, Pasti. yang selalu ditipu orang, selalu Ditipu di yang- kecelakaan gitu. Iya, yang itu. Adanya mau kesini deh ibu. Itulah payah manunya. Iya itu harus biar tuntas gitu. Tahan, kasih lah, tahan. Kalau dia itu Kalau kemarin saya ke Padang, jadi ke Padang ada gelang Palembang Kami pernah. kan
nggak bisa cari itu kan, kami cari di apa kan, di YouTube, kami cari di YouTube, di Instagram, kami cari di TikTok. Nah, kita tengok banyak video gini kan. Nah, itu baru kami apa kan simpan akunnya kan, tuh soalnya lapaknya kayak mana kayak gini. Insyaallah. Jadi ujian ini sudah berapa tahun Bu yang Ibu rasakan ujian seperti ini? Udah lama, tahun 2006 enggak Bang? 2006 ya, Masya Allah. Ibu putranya 2 itu, Masya Allah. Nah, yang lucunya kalau setiap awak sakit tak Bang? Kalau awak sakit kan, nah itu apa tuh? Setiap sebentar kencing, 5 menit sekali kencing. Kalau ada sakit tak? Ya, jadi selalu ke kamar mandi gitu Ibu ya. Kalau Ibu pas waktu diruqyah ke Dokter Indra ada reaksi enggak? Enggak ada. Nah itu pertanda buhul sihir itu diikat di luar badan. Dokter Indra itu jinnya nak ikut. Iya, diikat di luar badan. Jadi gangguan jin itu ada tiga macam gangguan sihir Ibu ya. Gangguan yang terikat di badan, gangguan yang terikat di luar badan, biasanya di rumah atau di tempat usaha, dan yang ketiga gangguan yang diikat di badan sama di rumah gitu. Nah Ibu ini kasusnya diikat di rumah gitu. Iya, rumah yang buhulnya kan masih di situ Ibu. Kami nak pindah dari situ, jauh dari situ kan, kami ngajar di situ. Oh, PNS juga Ibu, guru. Jadi tunggu ini sekeluarga, nggak bisa lihat yang anaknya. Kesini lah dek. Tengoklah Ustaz lah. Mau nggak? Dimatiin lah. Tahu dah, jinnya udah tahu deh. Kalau itu pas waktu ke Pontianak diajak nggak? Iya, kami berempat. Ada reaksi dia? Enggak. Nah itu diikat di luar badan. Enggak. Kalau Ujang? Enggak. Nah gangguannya di luar badan kan? Ya tadi kan sudah tak jelaskan. Ya, cuma anak ini kan kami lah pindahin ke Pulau Jawa gitu. Kata orang kalau menyeberang lautan terputus gitu kan. Nah itu tergantung sihir apa yang menimpa gitu. Kadang-kadang itu kalau umpama sihir yang sihir menengah ke bawah, ketika dia sudah melampaui laut, menyeberang laut itu kadang-kadang sudah tidak terkonek oleh buhul gitu. Nah ini sepertinya sihir itu menengah ke atas Ibu, jadi pindah dimanapun akan terkonek gitu. Nah ini sepertinya gangguan di luar badan. Tunggu deh Dapur jauh. Ya baru lah jauh, kaget mama ganti. Kan dari tadi disuruh. Ya kaget sih kau makan. Kaget sini makan kaget. Iya pakai adik tu dulu, kaget mama ganti kaget. Mama transfer lah. Dah. Ke sini ya. Sini. Sini dek. Berat. Tidak, harus ke sini kata Pak Ustaz. Nengok baik. Dah. Sebentar cuma dek. Ustaz lah lama. Kan dari tadi suruh. Ya cepat lah dek. Iya, mana tak tuntas loh. Sini lah dek. Tak masalah macam mana? Semayang tidak. Berarti kalau umpamanya memang terpaksa nggak mau, berarti nanti harus dia minum air ruqyah sama mandi. Dia ini kan pindah dulu, ya kan kemarin tuh dia di proyek, jadi sekarang tuh lagi kosong, tak ada, jadi dia pindah ke pos lagi. Ya. Kamar mandi ini. Nah ini Mas, di pali ada. Di kamar tuh ada kamar mandi ya? Kamar ibu aja lagi. Mandi ada kan? Ada ya. Kerasa Masih kata tak? Iya, ini gangguan di luar badan ini. Berarti sebelumnya nggak disampaikan Ibu ya? Sudah. Dia malah suruh sehat atau itu tinggal saya kalau Padahal kurus tuh yang begitu. urus makan. Maka melalui
kadang beli biji dia lebih banyak beli tua. Kalau macam apa itu kadang terus. Dulu sedikit itu Ini Bu sampai berapa hari di Bogor? Sampai berapa hari? sibuk. Ya kami kalau tetap kan kita jalan. Gitu. Ya. Nomor berapa? Tetap kami adik. Kenapa? Yang atas perahan tadi aja. Oh, mati. Iya. Ini anduknya. Oh. Sama dengan Pak Di kelihatan Ustaz. Iyo, penglihatan Ustaz. Kami baru semua datang juga. pagi tadi. Kenapa? Penglihatan Ustaz sama kali yang satu kali tadi. Iya. Namanya kenapa saya sama kamu? Kami kan tak tahu. Iyo. Insya Allah. Nggak naik kan ini ke apa katanya? Di sini kalau mau kos juga bisa ditawarin. Di daerah sini. Iya di gedung sebelah. Oh. Berapa kos? Hah? Berapa sebulan? Kalau sekarang udah naik gitu. Udah 2,5 cuma dapat semua fasilitas. 2,5 itu 1 bulan ya. Fasilitas di sini kalau makan kan beda ya kan itu. Kesini kan? Nggak tahu dah, nggak dijelasin sama dia tadi. Farhan tuh benar, ya Allah butuhnya nak mau datang. Itu dia juga lah. Dia itu kan dia Gimana statement untuk orang tua saya tuh? Kenapa? Iya ini ibu juga gangguan. Semuanya gangguan. Tapi di sini gangguannya itu terikat di luar badan dia. Nah, ketika seseorang gangguan yang ada di dalam badan, yang diikat di badan, maka kalau di ruqyah itu akan reaksi dia. Nah, ketika dia umpamanya di ruqyah, dia keluar karena diikat di luar badan. Makanya ini nanti memastikan ya. Nanti ketika tahu kalau diikat di luar badan, nanti ada solusinya. Oke? Gitu. Jadi ini nak mau. Dah. Mau pula lupa dulu sih kok. Ruqyahnya di sini. Iya. mana dia? Di situ. Nah, Kalau di kos Pak Li itu nak enak. kita tunggu tak nak biasa sempat lah. Han, Jadi dok sini. tolonglah Baru dia. lagi dia lagi. Wis paham dia naik. Dulu kayak aku mau dia ke Kalimantan. Rata-rata saya kalau ruqyah di daerah Sumatera itu terikat di luar badan, Ibu. Kemarin itu saya di Medan itu di Labuan Batu ya gitu. Tapi dia di badan ada, di rumah ada gitu. Ya tapi ada yang mau saya ceritain. Waktu yang di rumah lama itu yang sebelum dijual, itu saya sempat melihat batu itu hijau bersinar terang. Itu kayak mengundang beberapa Kayak jin gitu ya. makhluk-makhluk aneh gitu. Tapi mereka nggak bisa keluar karena di dinding dekat dapur itu ada tulisan Arab yang memang Kayak anu ya. kayak aja tulisan Arab cuma bukan Arab gitu. Nah terus Iya. berapa lama itu tuh saya sering melihat antara sadar sama enggak, yaitu foto saya sama foto beberapa ini foto keluarga itu diiniin ada orang yang jagain. Oh gitu ya, itu diikat buhulnya. Nah ada orang yang jagain Iya. masukin ke dalam kotak gitu. Waktu itu Ujang aja atau yang lain foto? Ya, saya aja yang fotonya itu pas awal-awal saya melihat itu saya sering melihat foto saya. Terus udah lama kelamaan tuh saya melihat fotonya kok bisa dibuka gitu dalam penglihatan saya tuh fotonya tuh foto rame-rame gitu. Iya, makanya itu. Nah, Ini sebenarnya targetnya satu keluarga sebetulnya. waktu itu saya udah pernah cerita sama mama sama papa, cuma mama sama papa tanggapannya udah Oh, ini dulu. kayaknya Bapak Ibu masih setengah-setengah terkait pemahaman sihir ya. Benar. Jadi penyampaian Ujang nggak langsung dicerna atau anu ya. Terus di berikutnya kan mama jual rumah itu terus ganti rumah baru, pindah rumah baru. Nah di rumah baru itu kami dapat kado Kado dari orang. Iya dari orang.
batu anu di tanah terus taruh, tapi isinya batu bata dihancurin. Batu bata Yang pasti dihancurin. Isinya tuh ada buntelan kayak kain. Nah, itu. Kain putih itu dibuka, isinya ada telur anak ayam terjadi. Itu buhul itu. Terus ada kuku, ada sabun, ada apa? Udah. Jadi terkonek udah ke rumah yang baru, Ibu. Nah, dari semenjak itu saya sering lihat ada orang tinggi hitam di rumah itu sama perempuan yang nggak jelas bentuknya. Terus ada anak-anak 3. Anak-anak yang 3 ini suka sama adik saya. Dia selalu ngikut. Semenjak itu adik saya ini berubah sifatnya, ngikutin anak-anak yang 3 tadi. Ceritain ke orang tua saya, cuma orang tua saya ini kayak nggak respon gitu ya. Padahal itu nyata, fakta itu. Kami tidak tahu. Kami tidak paham tentang tembangan ini. Jadi ini makanya tak pastikan lagi ini, ketika nanti diruqyah nggak berdampak apapun, berarti solusinya satu-satunya solusi rumah itu harus diundang peruqyah terdekat di sana, ruqyah syar'i gitu ya, ruqyah syar'iyah ya. Jangan sekarang kan banyak ruqyah syirkiyah ya, yang bisa menuntaskan itu ruqyah syar'i gitu. Rumah yang lama, rumah yang baru, tinggal. Iya, jadi semua dinetralkan, tempat ibu dinetralkan semuanya. Ada banyak di Jambi ruqyah syar'i, banyak kok. Gitu. Ini kalau kita lihat dari Ujang ini psikisnya nggak awal mulanya kan tadi saya kira ini pemicunya pasti ada rasa kekecewaan, kesedihan atau amarah atau dendam. Ujang enggak ini. Terus biasanya seorang yang mengalami kesedihan yang mendalam, trauma atau dendam, nah maka ada jin sekitar yang mudah masuk. Nah kalau kasus Ujang ini tidak dari psikis, tapi sihir yang sengaja ingin menghancurkan semua itu Bu ya. Jadi kayak sering kecelakaan, sering nah itu ya, seperti itu. Kami berdua kecelakaan. Ada aja hambatan kalau padahal udah niat udah bagus apa segala macam, tapi ada aja hambatan. Iya, akan gagal usaha, karir akan gagal ya. Makanya nanti kalau Ujang nanti di sini tak kasih PR-nya untuk pemutusan itu, sedangkan yang di rumah nanti biar Ibu cari peruqyah terdekat aja gitu. Itu masalah. Nah, kalau untuk adik saya yang diikutin, yang saya sering lihat itu gimana Pak? Ya itu semua itu memang akan berdampak. Nah di sini itu bukan faktor itu jin yang sengaja, jin sekitar yang memang mengikuti, tapi memang itu ada arahan dari dukun. Itu. Iya, bukan jin sekitar. Soalnya tadi mama sama papa datang ke rumah, ke kos itu kayak ada yang ngikutin yang berdua. Iya. Apa ya? Yang seakan-akan mereka tuh ikut bareng gitu kan, sampai ke pos tadi gitu. Nah, yang anak ini dia bisa nengok, kalau yang satu tidak. Ya kalau ini Ujang indigo ini. Ini ke dalam soalnya paling Oh iya. udah ada yang narik. Loh Ibu berarti semalam tidur di kontrakan sana. Masya Allah ini. Ya pasti karirnya Ujang ini terhambat. Iya, pokoknya serba apes Ibu. Serba apes pokoknya. Ujang ini serba apes. Iya. Ditipu, kecelakaan, terhalang, apapun yang iya dibuat hancur ini. Skripsian kayak gitu, skripsian ya buatnya udah lama, begini dua salah. Iya. Enggak dikoreksi. Iya, Akhirnya akan skripsian itu dijualan ke orang lain. iya, akan seperti itu terus. Akhirnya kuliahnya maunya teknik ACT dia kan. Akhirnya terus mungkin hijrah ke sini tuh dengan harapan bisa memutus itu. Iya, ada perubahan. Gak bisa, harus diselesaikan dulu di sana. Belum sama sekali. Kalau daftarnya udah ya. Ini Ujang aman, psikisnya aman kok. Awal mulanya kan Ibu kan ini kayak nggak semangat gitu kan. Ini psikis tapi Ujang aman psikis, cuma dari sihir aja ini yang diikat ini. Nah ini nih, ini terakhir kali per tanggal 5 kalau nggak salah ini Januari. Apa aja Jang?
pendaftaran lowongan kerja. Oh. Coba baca deh Ustaz. 9.600 lowongan kerja telah terdaftar. Iya, padahal itu ya. Nggak ada yang satupun yang dapat. Masya Allah ya Rob. Pekerjaan akan terhambat ya. 9.000 sudah saya daftarin selama dari November sampai yang Betul. cuma ada panggilan, cuma sebatas panggilan. Sampai di sana mereka Biar kayak berubah pikiran gitu, kayak Iya. pangling. Iya. Jadi nggak jadi. Terus Ujang ini ketika nanti akan dibenci orang-orang sekitar efeknya. Jadi teman, saudara-saudaranya akan membenci. Nah, saya Ibu juga, ibu. Saya kan saudara kan 8 kan? 8 saudara. 8 saudara. Semuanya membuang saya. Iya. Tadi saya sendirian sekarang. Sampailah adik tuh bilang kan, oh saya buang dari garis keturunan bapak saya bukan bagus nah. Garis keturunan bagus nih. Pokoknya kami kok tak dianggap lagi gitu. Padahal kami pakai mana lah saudara-saudara itu lagi kan minta bantuan ini dibantu, Iya. ini dibantu. Nggak ada artinya ibu. Nggak ada artinya. Oh, pesta adik, kadang-kadang kami biar ada pergi lebaran, semua duit yang kami dapat langsung kami transfer. Nah, sementara di waktu acara hitung-hitungan duit, nggak ini lagi. Iya. Pokoknya intinya saya membenci kami kan. Kalau kami baik. duit banyak, kan kami kan berdua kan guru kan dapat duit, PNS apa itu. namanya tuh gaji 13. Mm-mm. Gaji bapak dapat, kami dapat langsung gabung kami. Langsung kasihkan. Langsung Iya. kasihkan beli baju. Tapi nggak ada artinya di mata mereka. Dibilangnya enggak ada dia Iya. membayar enggak dibilang ke adik-adik yang lain kakak yang lain enggak ada dia Iya. membayar Akan merusak psikis. Jadi lama kelamaan target ini psikis kayak ibu dihindari orang kan psikisnya kan lama kelamaan kan down. Nah itu memang rata-rata ke psikis nanti dampaknya. Itu. Makanya ini Ujang ya, ini kan dampak dari sihir ketika kegagalan Ujang dari pengaruh sihir. Terus apapun yang menimpa Ujang, entah itu ditipu atau entah permasalahan apapun kepada orang lain, itu juga dipicu oleh gangguan sihir. Maka dari itu ketika ada kesedihan, kekecewaan, itu harus dikesampingkan. Karena itu bukan murni dari Ujang yang memang apes atau nggak punya bakat, bukan. Tapi memang itu dihalangi. Kalau untuk saya sendiri ya, saya itu biasanya cuma gini ya, lupakan, ya udah maafin. Ya, nah itu kalau seperti itu. Satu yang saya mau tanyain, saya kan dulu ada kecelakaan, terus koma. Saya ada sempat waktu itu melihat sosok kayak bukan seorang, itu bukan orang misalnya, bentuknya lain. Nah itu waktu saya koma tuh dia ngajak saya kayak istilahnya apa ya, tur generasi namanya, keliling-keliling lah dalam alam itu. Nah di sana tuh tanah ini sama datar, rumput ini sama hijau, pohon sama tinggi, buah sama manis. Terus laki-laki sama ganteng aja semuanya, perempuan cantik semua. Terus sebelum diantar pulang, dia cuma ngomong gini, menjadilah yang lebih baik. Terus berkatalah sejujur mungkin. Itu yang saya pegang habis. Nah itu tuh bagian dari apa kan? Dari semenjak itu saya bisa itu gini, ini entah itu jalur ibu atau bapak, sepertinya memang ada warisan jin leluhur ya yang mengikuti Ujang untuk saat ini ya. Seseorang yang bisa indigo itu dia ada bantuan jin warisan leluhur gitu ya. Jadi entah dari jalur bapak atau entah dari jalur ibu, yang jelas untuk saat ini ketika mimpi seperti itu menandakan bahwasannya Ujang itu ada kodam warisan leluhur. Enggak, itu bukan mimpi, Bos. Oh, bukan mimpi. Enggak, maksudnya pas koma kan? Waktu koma itu. Pas waktu koma. Jadi intinya kan itu sama ya antara mimpi dengan itu ya. Tapi dia datang kembali waktu saya sudah kembali ke rumah yang dijual itu. Dia datang situ. Kan saya waktu itu sempat lupa ingatan. Nah, dia itu datang ke rumah itu dan ngasih saya ingatan. Itu tuh saya dibawa ke hari pertama saya dilahirkan. Oh gitu. Iya. Sampai saya kembali lagi ke tempat itu. Ya itu memang warisan leluhur ya. Warisan leluhur yang itu. Jadi warisan leluhur di sini tuh pendamping ya. Nah, nganggu lah nanti. Ya sebetulnya itu tuh
kesalahan dari leluhur-leluhur kita dulu, karena sebelum Indonesia dulu masuk di Indonesia, Islam masuk di Indonesia itu kan masih Hindu. Nah dulu orangnya itu sakti-sakti, kebal-kebal, orang dulu kan gitu. Nah dia itu ada perjanjian sama Kodam Jin. Nah di situ nanti akan ketika meninggal akan mengikuti keturunannya, anak keturunannya. Itu Jang, gitu. Kalau ini warisan leluhur ini 80% yang saya analisa gitu, ya. Nah, Ujang ini kecelakaan itu ya dipicu oleh itu, oleh sihir. Jadi semua terjadi supaya celaka. Kalau kemarin saya itu Ruqyah, jadi saudara kandung beradik Bu, tinggal beda kota. Ada di Sukabumi, ada di Jakarta, ada di Medan, kecelakaan hampir bersamaan. Ya kan? Masya Allah. Dalam 1 bulan abang beruntun kan? Iya sering lah. Waktu rumah bapaknya ini baru habis patah yang di kaki, belum. Bapak juga pernah operasi. Ini termasuk ibu ini termasuk kuat loh, aset-asetnya berarti termasuk banyak loh. Itu kan berapa tahun yang lalu ya? Sampai sekarang kan, jadi memang sengaja pengen dihabiskan asetnya. Ini deh hampir 100 juta ini kemarin. Iya, Masya Allah. Tapi termasuk Ujang ini dalam pertolongan Allah Jang ya. Jadi di sini berarti kayak kebentur dulu ya. Bukan kebentur. Dia tuh lebih kayak belah kelapa. Wih, Masya Allah. Jadi dari kuping sini ke kuping sini tuh pecah. Pecah. Ini kan keluar darah nih. Kami kan sendirian di ambulan kan bapaknya ini nih yang saya bilang tadi, sendirian di ambulan, cuma waktu saya di ambulan saya ngeliat ada orang lain selain mama. Berarti ada yang itu. Iya, berarti orang itu yang datang lagi waktu iya itu warisan dari ibu. dari ibu berarti. Ibu kan berapa 8 bersaudara Ibu ya? Ibu jalur mana tuh dari kakek-kakek? Ini orang Jambi kan darah biru kan? Kami orang Padang. Oh asli Padang? Iya kami merantau kami karena di tugas pemerintah ngajar. Apalagi di Padang, memang dulu orangnya sakti-sakti itu. Kalau Bapak Padang? Padang asli. Ya. Tapi kalau mama ini kan kakek gitu ya. Kalau di saya kan kakek, kalau di mama kan bapak. Bapak dari mama. Bapak dari mama nih, bapaknya tuh Jepang. Oh, ibu keturunan Jepang ya? Kalau dari nenek Guci ngomong itu Jepang. Bapak kakeknya ya itu. Soalnya nenek itu selalu, dia kan kemarin meninggal waktu di 117 tahun. Nah setiap dia ngobrol itu, dia ngobrolin tentang itu terus. Dia ditinggalin suaminya gitu. Oh gitu ya. Suaminya tuh jadi penjaga masjid dari tentang Jepang, terus diislamin jadi penjaga masjid. Iya iya. Kalau bapak itu dari jalan itu kalau saya tuh di Padang kemarin tuh di Danau Maninjau. Situ saya. Ya ini Ujang wudhu dulu. Bapak sama ibu ya, memastikan nanti ketika gangguannya di luar badan nanti dikasih solusi ya. Masya Allah ini di luar badan deh itu. Iya. Tapi kalau dari wajah ibu kelihatan. Iya. Kami kan di sekolah kan semua kawan-kawan tuh wah kok benci begini. Iya, ibu akan dihindari orang nanti. Jadi orang-orang terdekat. Iya. Tidak peduli mau mendekat mau tidak peduli kita kan. Karena di badan ibu ada aura negatif dari pengaruh sihir itu yang memang supaya dihindari, akan dibenci. Ibu pokoknya lihat ibu itu benci. Untung ini bapak lihat ibu nggak benci, nggak biasanya kan orang marah gitu. Sering cekcok nggak bapak sama ibu? Nggak. Nah itu alhamdulillah. Kadang-kadang sering nyebut gitu. Iya kan? Jadi kan walaupun mendekat kan kalau ada dekat waktunya dia lagi ketawa. Masya Allah. Ngapain aja? Di sini kan? Lagi. Ini. Baik-baik dengan kawan. Lah kok begini balasannya? Iya. Kawan ada punya motor, diangkat terus ke rumahnya, depan rumahnya. Dia ada masuk mengajar, awak gantiin mengajar nyampahnya. Sekali anak yang untuk operasi, awak nak datang waktu itu minta tolong dibantu. Nak dibantu, malah dia sama kalau jangan dibantu, Jadi telepon sekolah.
Lu gimana katanya? Saya anak saya operasi Pak di Padang Pak. Saya minta izin kemarin lagi dengan kawan lah kasih tahu waktu anak sakit. Waktu kasih tahu lah ya. Persoalan tanda kan tadi bilang anak saya sakit. Minta tolong sampaikan ke kepala sekolah. Masuk anak saya operasi. Kapan? Kenapa kamu kapan? Jadi memang seperti itu ya. Jadi memang kalau dipikirkan akan berdampak nanti psikis ibu nanti gangguan, makanya abaikan aja ini pengaruh sihir gitu kan. Udah sampai keluarganya udah ibaratnya nyoret. Iya. Padahal kesalahannya nggak jelas. Asal mula dari ini. Saya ini kan waktu dia lahir, waktu saya masih gadis kan untuk menjadi ingin jadi PNS gitu kan. Jadi honor di situ tuh. Pertama kan honor Bu ya. Jadi waktu lagi honor tuh datanglah KKN pertama, katanya ada guru datang, guru SPG kau katanya datang ke kedai apa yang ngaturin katanya supaya kau tuh masukin bahan ke UMP Padang tuh, IKI Padang. Jadi kau kan berprestasi di sekolahan, masukin lah. Setelah masukin tuh lulus panggilan PNDK gitu nah. Jangan lupa PNDK namanya. Tuh pinjam duit sini, nggak ada satupun saudara yang mau meminjamkan, keluarga mau meminjamkan. Jadi menangis saya teruskan, apalagi setelah menikah punya anak. Oh berarti maksudnya pas waktu ibu masih gadis ya? Ini nggak ada tiket ya? Ini turun ke bawah, turun aja ya, nggak apa-apa ya. Ini dari sihir ini, ketika Ujang melakukan ibadah semakin baik itu justru seakan-akan nggak diri Ujang sendiri gitu ya? Iya, jadi orang lain, jadi sifatnya berbeda, suaranya nggak di ini apa segala macam, pandangannya, jadi cara pola pikirnya juga berbeda. Jadi sama dengan peran adiknya gitu juga Ustaz. Jadi kalau dia rajin ibadat, dia itu bisa takuti kayak takuti gitu. Jadi nggak ada salat lagi sekarang. Jadi itu kalau yang ini bukan dampak dari jin warisan leluhur ya, kalau ini dampak dari gangguan itu tadi. Dulu ini salat lah, tapi sejak mau kecelakaan itu nggak mau lagi salat. Lagi dia. Ini tambah rajin aku beribadah dulu sini. ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن انقلبوا صاغرين وألقي السحرة. Di daerah di mana? Kita Pakuan Bogor. Kita berada di Pakuan Bogor. Simbolnya Simbol. Arah mau ke Sukabumi untuk memenuhi panggilan pasien dari Sukabumi. Masih semangat. Situ nanti daerah ke situ nanti deh. Situ. Sayang. Nah, di situ kita masuk tol itu langsung masuk tol ya. Nah, masuk tol aja langsung disontek tol. Jakarta, jalur Sukasari. Oh, Sukasari kemarin deh. Terus di jalan tol Jagorawi sejauh 2 km. Kan tolnya sebentar aja kan kita. Oh, ini belum, itu masih ada motor, berarti belum tahu. Kita bukan arah Jakarta berarti Pak. Kita arah mana? Nah, kita kan sebelum Jakarta tadi. Waduh, salah deh. Aduh, dari iki deh. Bener kok. Bener. Loh, kita kan sebelum Jakarta tadi. Om kita ku arah Jakarta. Nanti kan ada 2 arah, mungkin kepecah nanti. Itu mah arah Pantura motor pada ke situ kok. Iya. Depok. Nanti kita ngambil yang arah itu yang jangan arah Jakarta tapi arah yang Cigombong. Ciawi terus lurus di ini. Ciawi Jakarta.
dari sana tadi mulai jam 10, 11, 12, jam 1. 3 jam setengah lah. Ini jam berapa deh? Setengah 2 lebih. Berarti 4 jam setengah deh ya kita. Setelah 400 meter, belok sedikit ke kanan menuju jalan ke arah puncak Ciawi. Belok sedikit ke kanan, benar-benar Pak, ini kita benar. Ya. Itu arah. Berarti kita tadi 3 jam setengah. 3 jam setengah. Kalau ke kiri arah Jakarta. Belok sedikit ke kanan menuju jalan ke arah puncak. Kanan situ Pak tuh. Belok kanan. Ya. Sama kalau nggak digitukan ya nganggur. Terus sejauh 1,5 kilometer.